Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanti Amiruddin Haji Munir dengan NPM 070738231177. Baik, saya adalah mahasiswa semester 4 program studi teknik pertambangan di salah satu universitas di Maluku Utara, yaitu Universitas Khairul Ternate. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi persyaratan dari tugas UTS dari mata kuliah geologi struktur, dimana materi-materi geologi struktur ini saya rangkum terkait dengan apa itu geologi struktur, pembentukan geologi struktur, deformasi, dan lipatan sesar dan kekar. Jadi di sini ada beberapa materi yang telah saya rangkum. Tentunya materi ini sudah pernah diberikan oleh dosen dan saya hanya mereview kembali terkait dengan materi-materi geologi struktur. Materi-materi yang akan saya sampaikan pada video ini atau saya jelaskan dalam video ini, yang pertama apa itu geologi struktur, kemudian proses pembentukan geologi struktur, deformasi batuan, jenis-jenis lipatan, sesar, dan kekar. Kemudian ada juga struktur primer dan struktur sekunder. Next ada juga dengan apa itu sih geologi struktur? Geologi struktur adalah susunan dan bentuk dari batuan di dalam gerak bumi yang terbentuk akibat gaya-gaya tektonik seperti tekanan, regangan, dan sesar. Struktur ini mencerminkan bagaimana batuan mengalami deformasi atau perubahan posisi setelah terbentuk. Terus, mengapa kita harus mempelajari geologi struktur? Ya, karena ilmu ini penting untuk menelusuri proses pembentukan pegunungan sesar dan pegunungan sesar, lipatan, serta untuk eksplorasi sumber daya seperti minyak, terus mineral. Terus kita juga dapat mengetahui atau mengidentifikasi zona-zona gempa atau gempa dan longsor. Kemudian juga sini ada juga hubungannya dengan teknik pertambangan, yang dimana sini saya akan kaitkan sedikit hubungannya geologi struktur dengan pertambangan. Tentunya kedua bidang ini atau bidang geologi ini sangat berhubungan erat dengan pertambangan, karena di pertambangan kita itu mencari mineral-mineral berharga. Salah satunya kita harus mengikuti jalur-jalur dari struktur-struktur batuan yang terbentuk. Biasanya rekahan atau sesar itu bisa membawa kita untuk mengetahui di mana keterdapatan suatu mineral tersebut. Biasanya mineral-mineral yang bernilai ekonomis. Biasa juga di dalam geotek digunakan untuk mengetahui kondisi suatu singkapan, entah itu potensi longsornya atau kestabilan lereng yang akan ditambang atau digunakan sebagai jalan. Kemudian ada proses pembentukan struktur geologi, yang dimana proses pembentukan struktur geologi dimulai dengan pembentukan batuan, baik melalui pengendapan, pendinginan magma, atau metamorfosis. Kemudian gaya tektonik seperti kompresi, ekstensi, atau geser bekerja pada batuan, menyebabkan deformasi dalam bentuk lipatan sesar atau rekahan seiring waktu. Lapisan-lapisan tersebut dari batuan yang lebih muda biasanya terdapat pada lapisan teratas pada lapisan yang batuan yang tertua atau sekunder. Biasanya itu disebabkan oleh tekanan dan juga dapat menyebabkan perubahan pada struktur batuan tersebut. Kemudian ada beberapa poin terkait dengan proses pembentukan struktur geologi. Yang pertama ada yang disebut sebagai adanya pembentukan batuan. Pembentukan batuan awalnya dibentuk dari magma yang keluar ke permukaan bumi, terus dia mendingin, mengendap, terbentuk sebuah batuan. Jadi awalnya lava yang cair atau magma yang cair mendingin, dia sudah terkontaminasi oleh udara dan gas. Jadi batuan dia menjadi utuh. Kemudian dia mengalami proses deformasi atau proses sedimentasi yang cukup lama. Batuan tersebut juga bisa berubah menjadi batuan sedimen. Ada juga disebut sebagai penumpukan atau pembebanan, yaitu lapisan-lapisan batuan yang lebih muda tertumpuk di atas lapisan yang lebih tua, memberikan beban yang menyebabkan batuan di bawahnya mengalami tekanan. Kemudian ada juga penyusunan deformasi akibat tegangan. Gaya tektonik seperti kompresi dan ekstensi atau geser mulai bekerja pada batuan. Tekanan ini biasanya menyebabkan deformasi batuan baik berupa lipatan sesar atau kekar. Lipatan sendiri terbentuk saat batuan mengalami kompresi dan melengkung. Sedangkan sesar terbentuk akibat pergesekan batuan yang saling bergerak karena tekanan horizontal dan vertikal. Biasanya itu bisa terjadinya batuan atau
lapisan itu mengalami pergerakan atau disebut dengan sesar. Kemudian ada juga penyusunan struktur sekunder. Setelah membentuk batuan, struktur sekunder seperti kekar, retakan tanpa gesekan itu disebut dengan struktur sekunder, terbentuk akibat gaya, regangan, atau pendinginan batuan. Kekar ini biasanya dibentuk pada akibat gaya tertentu yang mengindikasikan gaya tegangan yang terjadi. Next, kemudian kita masuk juga pada proses pengangkatan dan pencabangan. Biasanya proses ini terjadi pada struktur geologi seperti pegunungan terbentuk akibat pengangkatan dari gaya kompresi. Pengangkatan ini menyebabkan lapisan-lapisan batuan yang lebih tua muncul ke permukaan. Terus kemudian juga ada erosi dan penciptaan benteng alam. Proses erosi oleh air, angin, atau es kemudian berbentuk bentangan alam yang terlihat seperti lembah, bukit, atau nagari berdasarkan berdasarkan struktur geologi yang ada. Kemudian ada juga yang disebut sebagai deformasi. Deformasi batuan itu sendiri adalah perubahan bentuk, ukuran, atau posisi batuan akibat tekanan gaya tektonik yang bekerja padanya. Deformasi ini terjadi dalam kerak bumi terutama karena pergerakan lempeng dan tektonik. Kemudian ada juga namanya tekanan. Tekanan itu bekerja secara merata dari semua arah pada batuan. Biasanya terjadi dalam kerak bumi yang pada keadaan besar, pada kedalaman yang besar atau lebih jauh ke dalam permukaan bumi. Karena tekanan yang seimbang, batu ini mengalami perubahan bentuk atau deformasi arah tertentu, melainkan hanya mengalami pengurangan volume. Kemudian kita masuk pada regangan. Regangan atau respon batuan terhadap tegangan tarik, yaitu gaya yang bekerja untuk menarik batuan menjadi satu sama lain. Jadi regangan ini adalah posisi di mana batuan yang menarik untuk menjadi satu batuan yang sama. Kemudian ada tekanan diferensiasi. Tekanan diferensiasi ini adalah tekanan yang bekerja pada batuan dari berbagai arah sehingga menyebabkan deformasi itu terjadi. Kemudian ada juga tekanan pengangkatan, itu tekanan yang bekerja secara merata dari semua arah. Kemudian kita masuk juga pada jenis-jenis lipatan. Jenis-jenis lipatan itu terbagi atas kekar, dapat dilihat pada gambar, pada kekar, sesar, dan lipatan. Itu yang pertama, lipatan. Lipatan itu terbagi atas dua, yaitu lipatan antiklin dan lipatan sinklin. Lipatan antiklin adalah bentukan lipatan di mana lapisan batuan melengkung ke atas seperti busur. Biasanya bagian tengahnya terdiri dari batuan yang lebih tua. Terus lipatan sinklin adalah lipatan yang melengkung ke bawah seperti mangkuk. Kemudian juga ada sesar normal. Sesar dibagi atas sesar normal, sesar naik, dan sesar mendatar. Sesar normal terjadi ketika bolak-balik batuan turun relatif terhadap blok lainnya akibat gaya tarik. Kemudian sesar naik itu terbentuk karena gaya kompresi, di mana satu blok batuan terdorong ke atas atau didorong ke permukaan. Kemudian juga ada sesar mendatar atau strike slip adalah sesar yang bergesekan, yang pergeserannya bersifat horizontal akibat gaya geser. Kemudian juga ada pola kekar, yang dimana pola kekar juga adalah susunan retakan-retakan kecil pada batuan terbentuk akibat tegangan tanpa disertai. Kemudian ini juga ada struktur kekar, biasanya terbentuk karena pendinginan, pelapukan, atau perubahan tekanan, dan dapat muncul struktur primal dalam pola beragam seperti sejajar, radial, dalam keadaan lunak atau ortogonal, atau dalam proses pembentukannya seperti perlapisan, aliran lava, gelembung gas, atau vesikel dalam pola beragam seperti sejajar, radial, dalam keadaan lunak atau ortogonal, atau dalam proses pembentukannya seperti perlapisan, aliran lava, gelembung gas, atau vesikel, dan struktur silang-siur pada batuan sedimen. Kemudian struktur ini juga mencerminkan kondisi lingkungan saat batuan itu terbentuk. Kemudian ada juga struktur sekunder, sebaliknya dia kebalikannya dengan struktur primer, yang dimana setelah batuan mengeras akibat proses deformasi seperti tektonik atau metamorfisme, contohnya lipatan, sesar, rekahan, dan kekar, dan foliasi. Struktur ini mencerminkan sejarah deformasi dan gaya yang mempengaruhi batuan setelah pembentukannya. Terus struktur primer ini dia juga terbagi atas atas sedimentasi dan stratifikasi. Kemudian ada juga lipatan, sedangkan struktur sekunder terbagi atas lipatan, sesar, dan kekar. Merupakan ketiga faktor ini atau ketiga dari struktur sekunder ini biasanya merupakan contoh struktur sekunder dalam geologi, yaitu struktur yang terbentuk setelah batuan mengalami pengerasan akibat proses deformasi tektonik. Lipatan terjadi ketika lapisan batuan melengkung karena tekanan kompresi. Jadi lipatan ini terjadi diakibatkan oleh tekanan sehingga lapisan itu dia melengkung.
Kemudian pembentukan struktur seperti anticline dan syncline. Tadi sudah saya jelaskan di atas pengertian dari apa itu si anticline dan syncline. Kemudian kita masuk saja dari sesar. Sesar adalah patahan pada batuan yang disertai pergesekan antara blok batuan akibat tegangan tarik, kompresi atau geser yang mengakibatkan batuan itu mengalami sesar atau patahan atau pergeseran pada batuan tersebut atau pada lapisan tersebut. Kemudian ada juga yang disebut dengan kekar. Kekar itu merupakan rekahan pada batuan tanpa pergeseran nyata, biasanya terbentuk karena pendinginan atau pengurangan tekanan atau gaya regangan. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga struktur ini mencerminkan respon batuan terhadap tegangan yang bekerja setelah pembentukannya dan menjadi kunci memahami sejarah tektonik dan kondisi suatu wilayah tersebut. Jadi dalam video ini saya menjelaskan terkait dengan apa itu struktur geologi yang terjadi pada batuan atau perlapisan di kerak bumi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.